kebanyakan sibuk di wiridan, riyadhaan, mujahadah. Tapi mujahadahnya berupa tataran nafsiyah. Nafsiyah itu contohnya puasa banyak, bagus. Amalan banyak, itu bagus. Cuma saya mau sampai kapan begitu? Tujuan bertasawuf bukan hanya banyak-banyak wirid. Tujuan tasawuf supaya kita kenal siapa yang kita sebut-sebut namanya dalam wirid. Maka kalau mau benar bertorikot, jangan hanya wiridan, jangan hanya manakiban, jangan hanya khatam-khataman. Mesti belajar ilmu ma'rifatullah. Kitab-kitabnya sudah banyak, ulamanya sudah banyak. Syekh Abdul Qadir misalnya, Kutub Rabbani, beliau punya kitab Sirrul Asrar. Itu kitab ma'rifat beliau. Beliau punya kitab Al-Ghunyah. 10 terakhir dari kitabnya berbicara ma'rifat. Kenapa jarang dibahas? Ya kan? Al-Fathur Rabbani, itu karya beliau. Futuh penyingkapan yang Allah buka kepada Al-Kutub Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa ini tidak dikaji secara mendalam? Kok malah ini, mohon maaf, lebih sering orang baca manaqibnya. Baca manaqib itu bagus, tapi jangan keseringan, banyakin baca karya beliau. Ini saran saya kalau kepada majelis-majelis thariqah, ya. Kalau nggak bosen, antum akan bosen, nanti jenuh. Coba tanya orang yang tiap minggu khataman, tiap minggu manaqiban, tiap minggu wiridan, dia akan mikir, begini-begini doang ya tarekat, pasti hanya begitu. Dan itu sudah banyak yang nanya kepada saya. Kita nggak salahkan, tapi coba dibuat variasi berdasarkan hadis Nabi, Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kamu sendiri yang bosan. Nah, ini saran saya nih ya. Dulu Abah Anom itu biasanya mewasiatkan kitab Sirrul Asrar kepada wakil talqin tertentu, karena beliau sangat paham bahwa kalau cuma baca manaqibah, baca khataman, orang akan jenuh. Maka kalau ada khataman, setelahnya atau sebelumnya harus ada kajian ma'rifat. Itu seharusnya. Dan orang-orang begini akan terarah ilmunya insya Allah. Tubuh ini amalnya sholat, ruku, sujud, ini amal tubuh. Orang bisa jadi wali nggak dengan itu? Belum tentu, karena ada orang sholat dicelakain Allah, dianggap terkutuk. Fawailul lil musallin. Terus gimana? Maka muncullah di Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah qalbu menjadi tenang. Maka ada namanya amal qalbiyah. Amal apa namanya? Isinya menyebut nama Allah di qalbu. Oleh ulama-ulama tariqah disebut zikir khafi, menyebut nama Allah di dalam qalbu. Terus apalagi? Di dalam qalbu itu ada lagi ruang yang sangat luas, namanya fuad. Fuad itu kalau memandang tidak pernah salah, maka zabal fuadu mara'a. Tidaklah si fuad salah jika memandang. Fuad ini punya lagi di dalamnya namanya lub. Di situ tersimpan, ya, lub itu intinya qalbu. Di dalam lub itu ada rahasia lagi namanya sir. Sir itu bahasa kita artinya apa? Di dalam rahasia itu tersimpan ma'rifatullah, mengenal Allah. Nabi itu sebelum zikir mulai dari ma'rifat sirnya. Kalau kita mulai dari ruku sujud, makanya sampai sekarang masih ada Kiai Koplak ngomong begini, Kiai Koplak ngomongnya apa? Lu belajar thariqah, benerin dulu sholatnya.
Maksud dia apa ngomong begitu? Justru untuk membenarkan sholat, benerin sholat, mulai dari sir. Bukan cuma benerin ruku sujud begini gak diterima Allah. Fawailul lil, celaka bagi orang yang merasa udah ruku, udah sujud. Kalau kita mulai dari sirnya, kita akan tahu, ya Allah, kepalaku sujud, hatiku belum sujud, ketahuan nanti. Itu kayak koplak tuh ngomong begitu tuh. Akhirnya banyaklah umat dari kecil sampai dia tua, sholatnya gak pernah khusyuk. Kalau ente gak ngerti ilmu khusyuk, serahkan kepada ahlinya. Jangan larang umat untuk mempelajarinya. Itu susah tergila. Emang pernah melihat ada orang belajar torikot gila? Gak ada. Tapi kalau ada orang kebatinan sibuk wiridan, gak dibimbing, gak ada mursyidnya, biasanya emang kesana. Jadi bedakan ya, ada wiridan kebatinan, ada wiridan torikoh, itu beda. Torikoh itu kurikulumnya ada, mursyidnya ada, dibimbing. Kalau kebatinan enggak, dia pengen sakti, ya pengen sakti, pengen sugih, pengen kaya, pengen apa lagi? Pengen terlihat ganteng, dicintai. Itu bahasa. Itu wirid-wirid begitu bukan tasawuf, bukan tarekat. Tolong digaris bawahi ya. Biasanya wirid-wirid begitu yang bikin begini. Itu apa tuh? Tuh. Tuh Pak jagonya tuh yang pegang sama mereka beres. Tambah PA tuh. Justru wirid-wirid begitu yang mengganggu. Orang zikir niatnya karena Allah atau karena pengen sesuatu dari Allah. Kalau torikoh mengarahkan orang zikir ya karena Allah. Kalau kebatinan tadi zikir supaya sakti, supaya ngobatin ampuh, supaya meruqyahnya cepat. Nah itu niat itu, supaya suaranya keren. Kalian ngamalin begitu ya? Janganlah. Sholawat tuh udah indah, gak usah dipakai-pakai 5 wirid aneh-aneh lagi. Sholawatan aja. Sholawat itu sudah torikoh tertinggi. Gak ada lagi torikoh yang lebih tinggi daripada sholawat. Ngapain turun pangkat lagi? Antum butuh wirid berapa? Ya, kita kolektor soalnya. Udah lewat lah masa-masa begitu. Apa kata Imam Notailah? Syekhuka man la yut'ibuka. Mursyid hakikimu kalau nyuruh kamu wiridan gak bikin kamu capek, malah bikin kecanduan. Itu mursyidmu. Baca nih 4.000 sekian, tapi bikin kita 4.000 lah capek duluan. Berarti dia bukan mursyid kita. Biasanya kalau kiai-kiai muda tuh punya godaan ke sana tuh. Kiai Dede, semoga Kiai Dede dijaga oleh Allah SWT. Kalau mau langsung masuk torikoh, jangan masuk ke kebatinan ya. Banyak juga sih kawan-kawan saya kiai-kiai muda yang terjebak ke sana. Ya, terjebak, kasihan. Baik. Jadi Ahlus Sunnah itu yang keempatnya apa? Pergerakan ruhani. Pergerakan apa? Ruh itu nggak diatur oleh otak, dia ngatur otak.